Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian tasawuf. Pak malamnya yang akan tanyo kaji adalah tentang ghibah atau menyo bahasa getanyo yaitu meupat. Nah, ghibah adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang dapat merusak puasa. Nyatanya hana triple kadro bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan dia akan tak puasa. Di antara 5 perkara yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, khamsun yufattirna saima, 5 perkara Rasulullah membukakan puasa orang yang puasa. Di antaranya adalah al-ghibah, yaitu menggunjing atau bahasa kitanya meupat. Maka supaya lebih jelas, lebih terdepu kitanya, puatra ghibah yang akan dikaji supaya untuk bulan puasa beruh tapubut-butnya. Karena menyoruh tapubut-butnya ada nada puasa tapi hana pahala. Nada puasa tapi pahala hana. Artinya katanya puasa adalah sebagai perbuatan gotong royong mentong yang tidak dibalas apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih Abu Laisis Samarkandi radhiyallahu taala an, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Ja'far an Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu, kata Rasulullah, apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, idza dzakarta akhaka bima yukrih faqadigtabtahu, apabila kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibenci, maka sungguh kamu telah menggibahnya. Qila, ada sahabat yang bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah jika apa yang kami katakan memang ada pada saudara kami tersebut? Qal, Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqadigtabtahu, jika ada pada saudaramu apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqul, jika tidak ada pada saudaramu apa yang kamu katakan, faqad bahattahu, maka sungguh kamu telah menuduhnya. Jadi para jamaah, di dalam hadis yang riwayat Abi Hurairah ini jelas sekali Rasulullah menggambarkan kepada kita apa yang dimaksud dengan ghibah. Jadi kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan ghibah. Bahasa katanya bahasa Aceh meupat. Puatra yang dimaksud dengan meupat.
Ternyata menurut Rasulullah, meupat tersebut atau ghibah dalam bahasa Arab, yaitu kita bercerita tentang saudara kita yang orang itu tidak suka. Kita bercerita tentang saudara kita perihal yang dia tidak suka. Atau dengan bahasa lain, kita menceritakan kejelekan saudara kita. Yang hanagot tak pegah. Nah, jadi tak pegah yang hanagot. Para sahabat di saat Rasulullah nepegah laginya, tak cerita atra yang hanagot yang nabak saudara atu nyan ke yang gekun ribah, gekun le sahabat. Munyo atra yang kamu pegah memang nyona, kiban. Kepegah Rasulullah nyan ke nyan yang gekun ribah. Tak pegah kejelekan yang memang nabak saudara atu nyan gekun ribah. Seandainya yang tak pegah adalah kejelekan yang hana pak saudara katanya. Hana adranyan baji. Tak pegah katanya tak puna. Nyan bahat tahu ke Rasulullah. Tak tuduh. Kan ribahnya. Tuduh. Sebahagian orang salah mendefinisikan ribah selama ini. Sehingga dia berpikir bahwa yang gekun ribah adalah tak pegah atra-atra yang hana. Tak pubrok-pubrok. Nyan yang gekun ribah. Ternyata bukan. Pubro artinya yang hana bro tapi bro nyan gekun tuduh kepada Rasulullah, atau dengan bahasa lain fitnah. Jadi ghibahnya tak pegah bro memang bro memang tak pegah bro ya. Jelek memang kita katakan jelek, tetapi orang yang memiliki kejelekan tersebut dia tidak suka kita katakan kejelekan itu. Itulah yang disebut ghibah. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan oleh al-faqih, semoga Allah ridha untuk beliau. Dzukira an ba'dil mutakaddimin annahu qala. Disebutkan daripada sebahagian ulama-ulama terdahulu bahwa sungguh sebahagian ulama terdahulu berkata, "Lau qulta inna fulanan thawbuhu kasirun au saubuhu tawilun yakunu ghibah." Jikalau kita berkata, monyo getanyo takun, si pulan bajejih gothat duit, atau si pulan bajejih gothat panjang meroh-roh, yakunu ghibah. Sebut kita itu adalah ghibah. Pegah bajegop duit, pegah bajegop panjang, nyan ribah kan. Tak kala nurung lewat ikut danyo. Sok baje kat hatu kiban ni sok baje kat hatu darahnya kita gitu. Nyan ribah kan. Atau sabok sirah urung tak kala sok baje kat murah-roh. Tak kuin danyo kalewat urung nyan. Kiban sok baje tengkunya murah-roh mutampuh asem nyona bajalan. Nyan ribah. Yang menurut disebut oleh para ulama. Fakaifa idza dzakarta an nafsihi, maka apalagi kalau yang kamu sebutkan tentang dirinya. Mu tentang pakaian ni mentong tak komentar, tapi komentar yang hanagot. Gekun ribah, apalagi yang kita komentar adalah dirinya, tubuhnya kita komentar. Lebih lagi. Sebagai bukti ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Najih. Beliau berkata, "Balaghana anna mar'atan qasiratan dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sampai kepada kami, kata beliau, bahwa ada seorang perempuan yang pendek masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idra urung indang tu'et, gejak rumah Nabi, gejak hadap Nabi. Falamma kharajat, manakala perempuan yang pendek tersebut sudah keluar dari rumah Nabi, qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Lalu istri Nabi yang bernama Aisyah berkomentar. Komentar Aisyah, ma aksaruha.
alangkah pendeknya perempuan itu. Bahasa kedai, kapa lo kok dah tuet awak inang nyan. Gekun li Aisyah. Pu gekun Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nekun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtabtiha. Kamu wahai Aisyah sudah menggibahnya. Jadi komentar Aisyah terhadap tuet urinongnya, ma aksaruha, ngadha tuet sinongnya, padahal memang urinong tuet. Gekun li Nabi nyan komentarnya gibah. Ka gibah jihikah Aisyah ke Nabi. Nyan gibah ke Nabi. Qalat Aisyah, lalu atas perkataan Nabi itu Aisyah berkata, ma qultu illa ma fiha. Aku tidak mengatakan kecuali apa adanya, kata Aisyah. Hai pu salah aku puku gibah ke Aisyah. Ilong ku pegah ke legena, memang nyotu masalahnya. Qal nuzu'ud li Rasulullah, zakarti akbaha ma fiha. Ghibah karena kamu menyebut apa yang jelek yang ada padanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Aisyah bahwa aku tidak mengatakan kecuali apa yang ada, itulah kata Rasulullah ghibah. Karena yang ada yang kamu sebut yang jelek, bukan yang bagus. Artinya para jamaah, ghibah ini adalah kebalikan daripada memuji di belakang. Karena ghibah pegah melikut. Kebalikan daripada memuji. Jadi kalau kita bercerita tentang seseorang yang tidak ada di hadapan kita, itu boleh jadi memuji, boleh jadi menggibah. Menyokan itamang memuji, itamang dan menggibah. Apabila yang kita ceritakan adalah kebaikan, yang gok-gok terpegah. Nyan memuji, itu hukumnya sunat. Berpahala terpegah yang gok-gok. Tapi apabila yang kita cerita bukan yang baik, bukan sisi baiknya, tapi sisi buruknya, itu menggibah. Jadi, kita pahami para jemaah bahwa apapun komentar kita yang hanagot terhadap urung, walaupun hanagotnya naba urung, nyan gekun ghibah. Munyo hanagot nyan hana ba urung nyan tapuna le gutanyo nyan gekun tuduh atau fitnah. No ile segolom terlanjut. Nah, gimana mong? Pemahaman tatanya katruh ya enggak? Tapi untuk menyelamatkan orang lain. Contoh lagi mungkin dong. Yang kaiwo sinyan yang hendak beli luar mungkin tolong dalam. Yang kami dah perlu ikat jaga ini. Yang kaiwo. Karena kebiasaan guna. Yang kibat yang untuk selamatkan orang. Berarti yang dah pegah yang hanagot sit. Hanagot tapi menyelamatkan orang. Ya, dalam pelajaran yang Long sampaikan saknyo itu masuk kepada ghibah. Cuma ghibah itu ada model. Yang kalau belum sampaikan. Kalau belum sampaikan, nyo baru tanya pahamkan kepada kita semua definisi ghibah. Kita harus paham secara utuh apa itu ghibah ini. Model itu macam-macam. Ada yang tidak boleh, ada yang bahkan boleh dapat pahala. Yang golong terlanjut kena ile. Yang pokok ji pemahaman tentang ghibah. Karena selamanya legitanya sering dah pegah kurung. Tak anggap mana pupu pegahnya. Karena atra dah pegah atrana. Nyo salah pemahaman selamanya. Anak pupu atra dah pegah atrana. Bahkan dah pegah letanya awai. Nyo kon kumumpat be. Ai bahasa dia kumumpat. Nyo na legena ku pegah. Yang dah pegah atra bro. Pegah. Padahal nyan kunyan yang gekun muupat. Jadi nyo pemahaman tentang kiban yang gekun ribah atau meupat berjelas. Jelas pemahaman baru terlanjut untuk kiban model dan kiban siksaan. Tapi model hana malamnya Pak mungkin. Nah, malam ke model. Kiban. Analah.
Menyohana takalon nilai beberapa ancaman terhadap pengribah. Nya kata doa le ribah. Dah ana di pertanyaan tanya ulama te di ribah ke ribah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailata usriyabi ila sama, pada malam aku diisrakan ke langit, kata Rasulullah. Berarti malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab ya. Marartu biqaumin yaqta'ul lahma min junubihim summa yalqamunahu. Aku melewati sekelompok orang, Pak Nabi. Jadi waktu Nabi gepu'e ulangat bu malaikat Jibril melewati sekelompok orang. Apa yang mereka lakukan? Kata Rasulullah, sekelompok orang itu yaqta'ul lahma min junubihim. Mereka memotong-motong daging dari pinggul mereka. Ya. Jadi sekelompok orang melewati Nabi koh-kohfi dari pinggul ke hurungnya. Ya. Lalu thumma yalqamunahu. Kemudian daging yang dipotong itu dikunyah oleh mereka, dimakan. Jadi kohfi, syam, koh baju, koh baju, koh baju. Nyambut gugungin Nabi kelompok orang tersebut. Thumma yuqalu lahum, kemudian dikatakan bagi mereka itu, Kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum. Jadi ada perintah kepada mereka setelah mereka memotong daging. Kulu, makanlah apa yang dulu kalian makan dari daging saudara kalian. Jadi itu daging pinggul yang dipotong diibaratkan daging saudara yang mereka makan semasa di dunia. Kata Rasulullah, fakultu, maka aku bertanya, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, siapa mereka? Sonyan awak yang koh fi punggung ipaju. Kun Jibril, qal, haula'i min ummatikal hammazuna lammazuna yaknil mughtabin. Mereka itu, hai Muhammad, kata Jibril, bahagian dari umatmu yang mereka hammazuna lammazun. Yakni yang dimaksud dengan hammazuna lammazun adalah mughtabin, para pengupat, pengunjing. Ya, orang yang menggibah. Jadi siksaan di antara yang dilihat oleh Rasulullah di malam Mi'raj beliau, Isra beliau, yaitu orang yang menggibah nanti akan memotong daging pinggulnya lalu dimakan oleh mereka sendiri. Nyan di antaranya. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala. Nekun li al-faqih, semoga Allah merahmati beliau. Sami'tu abi yahki. Aku mendengar ayahku bercerita, kata al-faqih. Qal, beliau berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzalihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempatnya, di rumahnya, manzal. Wa ashabuhu fil masjid min ahli sufah, sedangkan para sahabatnya dari kalangan ahlu sufah sedang berada di masjid. Jadi ada sebahagian para sahabat Nabi dulu disebut ahlu sufah. Sufah ini adalah kalimat dari sufuf, artinya benang wol. Jadi para sahabat Nabi itu disebut ahlu sufah karena mereka memakai baju dari benang wol. Mereka tidak punya rumah, orang-orang miskin. Tinggal di masjid. Yang dari mereka lah ahlu sufah itu kemudian berkembang ke kehidupan seperti mereka menjadi sufi, orang-orang sufi. Nah, jadi dasarnya dari orang-orang miskin yang tinggal di masjid yang memakai baju dari benang wol. Jadi artinya ini cerita tentang orang-orang miskin sahabat Nabi yang memakai baju dari benang wol yang tinggal di masjid. Wa Zaid bin Sabit yuhaddisuhum bima sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadis. Sedangkan seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit sedang bercerita kepada mereka itu para ahlu sufah
Tentang apa? Tentang sebuah hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya Zaid bin Thabit dia pernah urangnya hadis yang dengar pada Nabi. Haba Nabi yang dengar Nabi dia cerita ba ahlu sufah. Kemudian fa'udiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Tiba-tiba sedang Zaid bin Thabit bercerita hadis kepada para ahlu sufah, ada orang yang datang ke rumah Nabi membawa daging. Nah, maksud surah katanya na urang me kuah lah ke Nabi. Ya hendak kuah ke Nabi. Nah. Kagenging le urang ahlu sufah. Faqalu, maka para ahlu sufah itu berkata li Zaid bin Thabit, kepada Zaid bin Thabit, adkhil ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul inna lam na'kul lahma mundu kadza wa kadza likay yab'atsu ilaina bi syai'in min dzalikal lah. Hai Zaid, masuklah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepada Nabi bahwa sesungguhnya kami para ahlu sufah belum pernah makan daging semenjak sekian-sekian sudah. Artinya semenjak lama. Supaya Nabi mengirimkan sedikit kepada kami dari daging tersebut. Ai kagunging na urang methi ke Nabi. Tu pegah tai kan piuh le le nu pegah hadis. Nujak mana Nabi le ni pegah kamu nyo hantong pajo thi. Gudek dah gebim beok ke kamu Nabi. Ya, kami. Jadi falamma qama Zaid bin Thabit min indihim, manakala Zaid bin Thabit bangun dari mereka itu, artinya pergi ke tempat Nabi, qalu, mereka berkata, fima bainahum, di antara sesama mereka. Apa katanya? Inna Zaidan qad laqiyan Nabi mithlu ma laqina. Fa kaifa yajlisu wa yuhaddisuna. Sesungguhnya Zaid sudah berangkat kepada Nabi ya untuk menyampaikan apa yang kita suruh. Bagaimana dia akan duduk dan bercerita tentang kita? Yang puya pegah mana Nabi itu kita. Tayu ya ala kafi. Terus Nabi puya pegah ya. Falamma dakhala Zaidun ala Nabi wa ada risalah. Manakala Zaid sudah sampai ke tempat Nabi dan Zaid sudah menceritakan ya, menyampaikan amanah orang ini, yaitu perintah orang ini untuk meminta daging, Nabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, qul lahum qad akaltum lahmal al-an. Ai Zaid, katakan pada mereka ahlu sufah, mereka sudah makan daging tadi. Bukan Nabi puya lah kathi kena balung. Tanya balik pajosi. Kata Nabi. Ya. Faraja'a ilaihim, maka pulanglah Zaid berjumpa kepada mereka, wa akhbarahum, dan menceritakan kepada mereka dengannya. Kepengahin Nabi, awak ron kalian pajosi punya lekeh lama Nabi. Ya. Kalau mereka berkata, wallahi ma akalna lahma mundu kada. Hai Zaid, demi Allah kamu hanamu pajosi lam katre pade. Ya. Faraja ilaihi wa akhbarahu, maka kembalilah Zaid menghadap Nabi lagi, bercerita lagi kepada Nabi. Hai Nabi, ipegah awaknya pun pegah kali pajosi, ipegah hanai pajoh, imu tumpah demi Allah hanai pajosi awaknya. Pun pegah heran awaknya kali pajosi. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, innahum qad akalu al-an. Pui pegahana, saknyo balui pajoh ke Nabi. Pui pegahana, saknyo balui pajoh. Faraja'a ilaihim, maka kembalilah Zaid kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka. Faqamu fadakhalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua datang menghadap Nabi. Urang yang lam tejiknya gejak ju rumah Nabi. Marumah Nabi lam tejik ke anak tok, anak jiuh rumah Nabi lagi nyo tejik. Datanglah mereka semua menghadap Nabi. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, al-an qad akaltum lahma akhikum. Barusan kata Nabi, kalian makan daging saudara kalian. Wa asara lahmi fi asnanikum, dan bekas daging masih ada di sela-sela gigi kalian, Nabi. Oh hana saknyo balik ke pajuh kepada Nabi. Nyan baigo mentong nan citi kepada Nabi. Fa abzaku, maka mereka meludahlah, irui merudah supaya terbukti punai dubit. Dikala mereka meludah hatta taro hamratal lahma, sehingga mereka melihat merah daging. Ban gerudah gengi merincit hinai dubit ba igog. Padahal menukah anak pajosi urungan. Nah, fabazakud dama,
maka mereka meludah darah. Ternyata wate gerudah darah itu. Fatabu waraja'u an dzalika wa tadara ilaihi. Ya, faqala Nabi, maka mereka bertaubat dan mereka rujuk daripada demikian dan menyampaikan odor kepada Nabi. Nah, jadi cerita hadis ini para jemaah menunjukkan bahwa di saat Zaid bin Sabit melaksanakan perintah mereka untuk datang kepada Nabi meminta daging, di belakang Zaid mereka berkomentar tentang Zaid. Untuk kena ikut nyan Zaid kayak punyo lagi tanya you pegah ya pegah Pak Nabi itu. Ulain ya pegah. Berkomentar. Jadi komentar mereka terhadap Zaid itu diibaratkan oleh Rasulullah mereka makan daging Zaid. Kai pajoh daging Zaid. Cuma bak masa Nabi langsung meri na ba abah tanya jino ha meri le. Langsung meri ba abah le junasi. Walaupun hani mengakui watai geyu rudah Nabi bai rudah kai tubit ju darah nanti. Hijau lagi nya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa ghibah itu adalah memakan daging bangkai saudara yang telah meninggal. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtum. Jangan sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain, dan kata Allah, jangan sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu kalian benci. Jadi urang gibah sama dengan urang pajuh bangkai. Yan kata Rasulullah. Jadi di saat mereka menggibah, langsung nampak di gigi mereka daging yang baru mereka makan. Jadi selamanya katanya le tak komentar tentang gop, berarti cukup le ka bangkai dah baju. Tapi hana mu bay sagai. Pak abah ada. Kija hana mu bay karena ka biasa ada baju. Urang ka biasa baju bangkai ham bay le bangkai nama. Urang hana biasa mu bay. Contoh hana bay kep ba awak ka biasa lang kep. Maaf nyo kon menghina, bentuk menghina. Contoh, tidra urang atau na urang-urang goknya ngeu kerja bak motor boh-boh bro. Bak motor boh bro. Pat geduk goknya. Iya tuh brohnya na geduknya kan? Ina nyu geduk. Na geduk mahana. Kadang pajoh kueh-kueh lah ina tuh brohnya. Ke pajoh hana bae kep le brohnya bak urangnya. Itanya lewat ilikut motor brohnya iku katanya. Kapan lewat hana oh pegah tu hidup. Tak butakoh le ju nempah baik likutnya haid aja. Munyo break terrep aja likut ji, icuti bu manuk mit tu nujak laju haid dah jauh tak kep baik ke mana. Urangnya ke pajoh kue, ke pajoh bulang bro, tanya haid bekon. Karena tanya hana biasa tanya. Urangnya bekon karena ka biasa benyan maka hana okay. Rupanya di zaman Nabi ribahnya hana tak biasa. Atena urang mibah mu baju. Muri ju kem abah, muri ju itu biti. Itanya jina bekon, ka biasa atena wengi bah anam kem li. Nyan abah tu ti uro da bekah go, anak kem be abah tu. Karena ka biasa anak kem itu. Ya. Satit yang depu kem be abah katanya, urang yang hana biasa mengibah, nyan baik dong yang kem be abah katanya. Tapi sabi-sabi ka biasa tu hana kem. Nyan perbedaan. Kemudian dalam hadis yang lain, rawa Jabir an Abdullah radhiyallahu taala anhuma, meriwayat oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah ridha terhadap keduanya, beliau berkata, nyo terhadap berkatanya, baru dagon hadis. Hajat rihul min tanah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pegah le Jabir bin Abdullah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhembuslah bau busuk. Faqala Nabi, di masa bau busuk itu berhembus, tiba-tiba ka bekep ban ge mu bekepnya ge kun li Nabi. Ke Nabi, innan nasam minal munafikin kad yartabu unasam minal muslimin.
Oh, nyo tengah na padi-padi dro awak munafik yang diupat orang muslim. Jadi artinya bau musuh itu di masa Rasulullah adalah bau musuh ribah. Backhead punyan, yo masa Nabi. Backhead upat. Rupanya na orang munafik yang upat orang muslim. Jadi jamunnya yang upat orang munafik. Ya, jamun Nabi. Mubayan aja. Kekun Nabi nyona awak munafik yang upat awak Islam. Falidzalika hajat hadhir rih min tanah. Maka karena itulah kata Nabi berhembuslah bau busuk ini. Karena na urung mupat maka ji backhead. Nah, itanya jino kan karena urung mupat backhead. Mutu contoh dengan toto ngawak pengem pabrik sawit. Oh, karena bayar sawit kena ya. Dalam tu lagi contoh Abu Hauli. Yang toto ngan Abu Hauli gagal mu bayar. Ka backhead. Backhead. Oh, bayar pabrik sawitnya ni pupuk yang en. Nya ni tanya jino. Kon bele urung mupat. Jauh masa Nabi baru mupat dia. Dah. Qila li ba'dil hukama dikatakan bagi sebahagian ahli hikmah. Mal hikmatu fi anna rihil ghibah wa natniha kanat tatabayyana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tatabayyana fi yaumina hadha. Sebahagian ahli hikmah ditanya, apa hikmah? Masa tanya puadra rahasia. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bau busuk ghibah itu jelas tercium. Sedangkan di masa kita sekarang tidak lagi tercium. Ya hurajih ya masa Nabi jelas backhamnya itu mbak idom tu. Ino kiju Hanali masa tanya. Hanali backham. Qala sebahagian al-hikmah berkata, li annal ghibata qad kasurat fi yaumina. Itu semua disebabkan karena ribah sudah sangat banyak sekarang. Kata beliau. Famtala'atil amwaf minha. Maka penuhlah semua hidung dengan bau ribah. Falam tatabayana rihata wahyan natnu. Maka tidak jelas lagi baunya. Padahal ia adalah bangkai. Karena kapunoh hidung tu. Kalau dah ribah hidung kapunoh. Kalau orang kerja bak beruh ada pegah. Tak ke hana lemu bay padahal bangke tapi hana lemu bay karena kabiasa. Wa yakunu mithlu hadza dan adalah perumpamaan ini mithlu rajulun dakhala daral dubbagid. Perumpamaan kata ahli hikmah seorang laki-laki masuk ke rumah para pencuci kulit. Bahasa adanya menyona nutamong bak rumah awak rebuh kulit kebu pegak ke kerbau. Kau nak pernah jak? Bak rumah awak rebuh kulit kebu pegak ke kerbau. Cigli biasanya. Ni pegak. Kulit kebu pegak ke kerbau. Nyan nyo tajak bak rumah urang nyan la yaqduru alal kirar fiha min syiddatir raiha. Hae dadu inai rumahnya, rumah awak nyan cukup hek be kulit kebu inan. Kalau i dapat jindram kulit kebu cukup hek. Hae dadu. Nah, wa ahlu tilka dar sedangkan keluarga orang itu yaqulu fiha ta'am wa yashrubu syarab. Awaknya ni pajoh bu gerai nai rumah jeb iya na bubu. Ditanya hae dadu najak rumah orangnya. Wala tatabayyana lahumur raihah hana mubai bawanya majud. Fakon li annahu qadim tala'a anwafuhum minha. Karena hidung mereka orang rumah itu sudah penuh dengan bau itu. Wa kadzalika amlul ghibah seperti itulah perkara ribah fi yaumina hadza pada hari ini. Lage urang lam rumah au pu urang rebuh kulit ke kebu. Menan hana kemli. Monol mbak bruh dah contoh dia. Lagi nanti hana beli ni ka biasa. Ada ka biasa hana lemu be. Ya. Kemudian sebagai contoh ribah lagi disebutkan. Warawa asbat an sudah qala kana Salman Al-Farisi fi safarin ma'a unas. Beliau bercerita Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah. Salman Al-Farisi nyan sahabat Rasulullah yang gasin. Pakon gasin karena gopnyan urang Persia. Kan urang Arab Salman Al-Farisi, urang Persia. Dikala Nabi Muhammad sudah menjadi nabi,
tersebar berita sampai ke Persia bahwa di Mekah sudah ada seseorang yang menjadi nabi. Di Persia, kaum Salman atau orang-orang daerah Salman tinggal itu adalah para majusi penyembah api. Salman hana galak tagai agamanya. Maka di saat beliau mendengar ada seseorang di Mekah yang diangkat menjadi nabi, langsung beliau berangkat dari Persia menuju Mekah. Cukup jauh dari Persia. Persia jino ke daerah Iran. Jauh ke jangan Mekah, hana pesawat lewat denyan. Ternyata di perjalanan Salman itu dibegal karena tiro kerja. Irampok kon harta mentong ijo, gopnya idrop. Lu hidrop, iperampok, email pasai, ipu blog. Ban ipu blog, kaje ke budak. Nyan sebab miskin Salman. Kaje ke budak, karena tak boleh. Sehingga sampailah dia di Mekah dalam keadaan sebagai seorang budak. Nyan Salman. Jadi karena Salman adalah sahabat yang miskin, jadi bak sabah ura Rasulullah melakukan perjalanan safar wa fihim Umar radhiyallahu an, dan bersama mereka itu juga ada Sayyidina Umar. Fanazalu manzilan, maka mereka turunlah di suatu tempat. Artinya artinya piuh bahasa bawah tempat. Nah, fadarabu khiyamuhum wa sana'u ta'amuhum wa nama Salman. Mereka membangun kemah, membuat makanan, sedangkan Salman tertidur. Dalam hadis yang lain ngepegah, dikala itu Rasulullah membuat sesuatu aturan dalam perjalanannya, ngepegah aturan. Dua urang sahabat yang kaya menanggung fidro sahabatnya miskin. Jadi Salman ditempatkan di Rasulullah lah sajan dua sahabat yang kaya. Itu lagi turah tanya nyot dan ya intak lintu mutu kude Aceh Selatan. Nah yang nangkoh monto naik hana tu Pak Mukim Pak Said nangkoh monto ilung hana kun bagusi nyok komunan urung dron unduan tanggung tungku raju tiro. Ya untuk tungku raju tugas popo yang perlu urung dron tu siapkan ikutnya. Artinya sama-sama membantu. Tapi ternyata dikala sampai pada suatu tempat piuh bak halte lah bak terminal ka pegot. Lain kah? Ka pegot kemah. Ternyata Salman hana ke pegot, hana ke kerja. Malah tengut. Maka jadilah bahan pembicaraan. Gotat agamnya gotat om yang mata tanya ojino. Lagi gotoroyong, igop gotoroyong iji hana. Aduh tengut. Nah, jadi bahan pembicaraan mereka itulah yang menjadi sebab Allah turunkan ayat wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nyan ribah gitu. Padahal yang gepegah ke awak beo memang. Gepegah beo ke awak beo. Tengut ge gopnya hana pupu igop pegok kemah igop cagun pu igopnya do tengut grog. Leuh gafin beo lo. Tapi tetap itulah yang dimaksud ribah. Nah, pertanyaan. Itu lebih jelas insyaAllah akan kita sampaikan kembali malam Rabu Uke beserta dengan pembahagian ribah. Nyotruh. Nyotruh waga Rabu Uke lah. Mentang nad waga Rabu Uke. Sang tu golong. Tutup kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.